Insiden penyerangan terhadap seorang ustadz kembali terjadi. Kali ini Ustadz Syahid Caniago diserang di Masjid Baitus Syakur Batam saat berceramah menjelang sholat zuhur. Pria tidak dikenal tiba-tiba menyerang Ustadz Abu Syahid Caniago saat sedang memberikan ceramah siang tadi. Sesaat setelah penyerangan, jemaah masjid langsung menghajar pelaku. Tidak ada korban luka dalam penyerangan ini karena Ustadz berhasil menghindari pelaku. Kalau Ustadznya tidak apa-apa, maksudnya luka dan sebagainya tidak ada. Karena tersangka pun tidak membawa senjata tajam dan lain-lain. Untuk motifnya sendiri, apa udah diketahui? Kita hanya mengamankan, sebelum kita menindaklanjuti, kita melimpahkan lagi ke Polresta. Saat ini polisi masih berupaya menggali motif penyerangan dari pelaku. Berdasarkan penyelidikan sementara, pelaku mengaku menyerang Ustadz karena motif perkelahian. Lantaran kondisi pelaku yang terlihat linglung dengan jawaban yang kerap berubah, polisi juga akan menggelar pemeriksaan kejiwaan. Penyerangan Ustadz Caniago di Batam hanya berselang sehari setelah Ustadz Alek dimakamkan di Tangerang. Polisi memeriksa saksi dan jenis senjata yang digunakan pelaku menembak korban. Istri Ustadz Alex tak kuasa menahan tangis di hadapan jenazah suaminya sesaat sebelum pemakaman. Almarhum Ustadz Alex yang tewas ditembak orang tidak dikenal meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak. Kini kasus penembakan Ustadz tengah ditangani tim gabungan Polres Metro Tangerang Kota dan Polda Metro Jaya guna mengidentifikasi pelaku. Polisi telah memeriksa 5 saksi dari pihak keluarga dan tetangga korban. Meski memiliki rekaman CCTV, namun polisi mengaku kesulitan menganalisa karena kondisi lingkungan telah gelap. Termasuk juga beberapa alat-alat bukti yang lain, termasuk proyektil. Karena penembakan itu menembus, kemudian proyektilnya sempat menyasar ke pintu rumah si korban sendiri. Dari proyektilnya kemudian dari tim lapor sedang menganalisa untuk mengetahui senjata apa yang digunakan oleh pelaku ini. Sebelumnya Ustadz Alex tewas ditembak usai salat maghrib di masjid dekat rumahnya. Korban ditembak dari jarak dekat hingga tembus ke pinggang kanannya. Berdasarkan penyelidikan awal, pelaku diduga berjumlah 2 orang dan menggunakan atribut ojek online. Ya, penceramah diserang, ulah siapa? Kita langsung membincangkannya bersama Ustadz Wijayanto yang bergabung bersama kita langsung dari Yogyakarta. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, so far so good. Alhamdulillah, tetap sehat. Ya. Pokoknya kita tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Tapi dalam waktu-waktu ini sedang ketakutan tidak melihat ada serangan di Tangerang dan di Batam seperti ini? Ketakutannya bukan pada pribadi, tetapi ketakutan keprihatinan lebih tepatnya. Karena bagaimana juga kan posisi Ustadz itu harus disadari itu menjadi agent of change, di mana menjadi panutan umat. Kan stakeholder itu di dalam pemerintahan itu ada ulama, ada umaro, ada agnia ya. Jadi itu harus menjadi perhatian khusus. Karena sebetulnya ini kan kasusnya bukan yang pertama. Sudah berulang-ulang. Iya. Dan ini September, ini ada beberapa catatan. Nanti kita jadi bahas karena memang catatan September itu secara historis di dalam kajian antropologi kriminal itu ada catatan besar. Kebetulan kebetulan banyak penyerangan-penyerangan dan juga kejahatan-kejahatan pergerakan di September di dunia ini dari sejarah. Kalau penyerangan penceramah di Indonesia itu sebelum ini pernah terjadi di bulan-bulan September juga? September termasuk banyak. Ya, September termasuk banyak. Dan itu nggak tahu, memang secara makrokosmis dan mikrokosmis ada satu, walaupun bukan signifikan dalam pengertian, itu namanya teori sosial kan tidak bisa 100% ya, benar. Tetapi itu cukup harus dianalisis. Karena ini kebetulan juga
tidak bisa saja dikaitkan dengan komunisme misalnya. Karena kebetulan salah satu pengakuan dia seorang komunis yang itu. Nah, itu ya walaupun entah itu kelainan jiwa atau tidak, tetapi kan tetap harus kita dekati. Pertama, bisa saja ini sebagai pengalian isu, kita lihat mungkin ada skenario global. Kedua, memang membuat satu kegaduhan. Karena memang kan ini beruntun. Ya. Artinya Beruntun kasusnya di kan, Tangerang, kira-kira kemudian berulang di Batam. Apakah Ustadz melihat Batam. ini sebagai sebuah kebetulan saja atau ada grand design di balik penyerangan kepada penceramah ini? patut dicurigai, tetapi justru inilah menjadi PR penting bagaimana kasus ini. Negara ini kan negara hukum ya, pertama. Justru ini transparansi dari aparat itu penting. Ini harus dituntaskan, sebagaimana direkomendasikan teman-teman di Ikatan Dakwah di Batam, itu tuntutannya sama, bagaimana diusut tuntas, supaya nanti tidak berulang satu. Harus kan hukum itu harus menjadi penjeraan, hukum itu harus jadi pembelajaran. Jangan sampai, mohon maaf, itu menjadi formalitas. Karena kalau kita lihat sebetulnya posisi ulama itu adalah panutan umat yang kita lihat misalnya di Arab Saudi saja, mohon maaf, satu imam itu askar yang menjaga 30 loh. Imam Masjidil Haram itu. 30 askar yang mengawal untuk sampai ke tempat pengimaman. Itu. Dan ini kan menjadi penting untuk kita perhatian. Bukan kita harus seperti Saudi, bukan. Maksud saya ini pentingnya seorang ulama. Karena ulama ini punya pengaruh yang luar biasa. Dan kebetulan nanti ulama ini akan apalagi jelang 2024. Jelang 2024 itu yang tadinya nggak diperhatikan akan jadi hal yang sangat penting. Karena ini. Jadi sekali lagi September ini sendiri ada catatan karena di catatan kriminal di seluruh dunia itu dari perubahan makrokosmis dengan mikrokosmis memang nggak tahu perubahan pancaroba begini ini, artinya disinilah masa peralihan. Tapi sisi lain juga tuntutan yang kedua catatannya harus jadi transparansi hukum, artinya aparat harus mengusut tuntas. Yang ketiga harus tidak berulang, karena kalau begini kan ketidakpastian. Karena jangan sampai semua ini jadi a priori bahkan suudzon kepada aparat, ujung-ujungnya dicap gila, karena yang kemarin-kemarin tidak transparan. Itu dia Ustaz. Sampai setiap ada penyerangan langsung selalu dikaitkan dengan gangguan jiwa. Terkait dengan transparansi hukum dan supaya tidak terulang. Sebelum ini Ustadz melihat penanganan terhadap kasus penyerangan Ustadz itu selesai dengan maksimal apa tidak? Itulah yang jadi masalah. Saya orang awam ya, saya nggak bisa akses kemana-mana. Tetapi mohon maaf sampai hari ini semua orang tanya saja saya di grassroots ya, karena saya hari-hari bertemu orang banyak di grassroots. Bisa hari-hari bisa ketemu ribuan orang lah, karena apalagi lewat Zoom ini kan sehari bisa 5 kali Zoom. Apalagi juga di hal biasa itu setiap orang ditanya bagaimana kelanjutan yang diserang yang di Jawa Barat. Bagaimana kelanjutan? Tidak pernah terekspos dengan baik. Karena itu kan hal yang sangat penting supaya apa? Ini baik untuk aparat, baik untuk para pendakwah itu sendiri, baik untuk masyarakat. Sehingga stakeholder yang berkaitan dengan ulama, umaro, agnia, kan ada orang-orang, kan negara ini, mohon maaf, harus ada kekompakan di antara para ulama kepada ulil amri, kemudian juga para saudagar-saudagar kaya, dan juga orang-orang yang ini. Apalagi di Indonesia ini ada tokohisme. Tokohisme itu menjadi standar value. Jadi Mas Latif Siregar, apa yang diucapkan ulama itu jauh lebih bisa didengar daripada, mohon maaf, tokoh politik untuk hari ini. Terkait dengan Ustadz Wijayanto, terkait dengan tokohismenya si ulama ini, kemudian ulama juga agent of change. Siapa kira-kira yang memusuhi mereka? Ya inilah yang harus mohon maaf, ini apakah ini menjadi pengalian isu, apakah ini ada untuk kegaduhan karena pemanfaatan sesuatu, itu harus diusut. Karena jangan-jangan bukan dia ansih, jangan-jangan ada di balik itu. Karena misalnya kalau itu siapa yang nyuruh gitu, atas motif apa, sampai hari ini kan selama ini cuma jadi berita, beritanya adalah masih diusut apa motifnya. Tapi kan
tidak bisa hanya langsung disimpulkan, oh ini orang gila, ini orang gila. oke. Kalau memang ada motifnya, ya orang yang dibalik itu diambil dong. Artinya juga harus mohon maaf, harus diusut, harus ditransparan supaya ini menjadi pembelajaran yang lain. Karena jangan sampai, mohon maaf, hukum ini tidak ada ketegasan keadilan sehingga menjadi tidak efektif. Oke. Ya. Oke. Bukan hanya masalah ini sih, masalah yang lain mengenai hukum itu. Jangan sampai orang kalau udah di lembaga pemasyarakatan, kalau keluar kok malah jadi sekolah lebih pintar lagi. Jadi jangan-jangan ini malah training di tempat itu. Jadi jangan malah menjadi yang tadinya hanya copet terus menjadi preman, jadi kepala preman setelah keluar dari penjara. Ini juga pembelajaran. Maksud saya ini harus menjadi PR bersama. Supaya ada kepastian dari semua. Tegakkan keadilan jelas karena adil itu dekat dengan takwa. Kedua, memang kalau kita lihat belajar seluruh negara di dunia ini akan menjadi leader, menjadi dia akan bangkit itu oleh penegakan hukum. Pertama pendidikan, kedua kesehatan, ketiga hukum. Termasuk Jepang, Kaisar Hirohito itu mohon maaf, ketika nazak, 3 ini yang diperkuat sampai sekarang kan leading. Dan kepastian hukum itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, jadi saya pikir ini PR bersama. PR bersama itu kaitannya dengan aparat ya, itu semuanya. Tolong ada transparansi, diusut secara tuntas supaya kita mendapat informasi yang pas. Daripada saling menduga, apalagi di sosmed. Sosmed ini semuanya luar biasa ya, dan itu artinya kadang-kadang kebenaran itu menurut sosmed sekarang ini. Ya. Gitu. Oke, dalam kaitan kita mencari ini ulah siapa, kira-kira yang yang berkepentingan untuk memusuhi ulama itu kelompok apa? Ya kelompok yang anti ulama pasti. Ya, anti ulama. Untuk jadi, Indonesia yang mengakui beragam agama seperti ini dengan toleransi yang tinggi, bisa tumbuh kelompok-kelompok seperti itu? Yang pasti komunis. Semua orang sepakat, NKRI ini sebenarnya tantang utama adalah komunisme. Jangan-jangan ada new komunisme. Loh, saya tidak mencurigai perorangannya, tetapi komunis itu sendiri anti agama. Itu harus disepakati dan itu diamanahkan di Undang-Undang Dasar. Artinya UUD 45 itu mengamanahkan tentang anti komunis. Jadi jelaslah komunis itu. Komunis dalam pengertian ismnya ya. Saya tidak siapa komunis siapa enggak. Maksud saya karena saya juga tidak cukup data. Maksud saya dengan Ustadz Kaniagus sendiri saya juga tidak punya kedekatan meskipun di Masjid Baitul Syukur itu saya pernah ngisi di sana di Batam. Itu. Di tempat itu juga. Jadi artinya tentu inilah pentingnya maksud saya jangan sampai kalau ini tidak transparan semuanya menjadi spekulasi. Kalau ini jadi spekulasi bisa dimanfaatkan semua, baik yang pro maupun kontra. Karena kadang-kadang sehingga ujung-ujungnya nanti malah menjadi kerusuhan baru, Ustadz ya? Iya, jadi komoditi. Jangan sampai ini jadi komoditinya orang. Malah digoreng ke sana kemari. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, ini seruan Ustadz kepada polisi untuk menyelesaikan kasus ini baik sekali. Baik, Ustadz Wijayanto, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pokoknya semangatnya NKRI ini betul-betul kita pertahankan. Baik, terima kasih Ustadz. Mencegah tragedi Lapas Tangerang terulang, warga binaan dan sipir Lapas Pekalongan menggelar simulasi pemadaman kebakaran. Kami segera kembali.